Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil majid, al-mudabbiru li khalqihi kama yasha, wa huwal fa'alu lima yurid. Ahkamu ma khalaqa wa syara, fahuwal hakimur rasyid. Wa sabaru ala adha a'daihi, wa ma rabbuka bighafilin an a'malil abid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-waliyul hamid. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyaddu nasgiratan fi dinillah fa'ala awla rasyad wa tasdid. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina lahum bil ihsani wa tasdid. Wassalama tasliman katsira. Ladies and gentlemen, first of all let us pray and praise to Allah subhanahu wa ta'ala. Because of His blessing and mercy, we are able to gather here without any obstacle in a good shape. Second, let us greet and pray for our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had brought us to leave the darkness to the path of the light of Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa hambatan apapun dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan ke dalam cahaya Islam. Ayyuhal hadirunal muhtaramun, laqad kunna bisurur wa an naftakhir bitulabina wa auladina al-mahbubina al-yawm ala anna hadzal barnamij laysa bil akhir ladayhim walakin al-khittah al-ula istimrari ma yatamannawna bi mustaqbalihim wa la'allahum yatadhakkaruna tiwala hayatihim. Today we are gladly gathering here to attend a very special and important moment for our beloved students and children. The moment we all have been waiting for as the sign of their lifetime being students of this school they will hopefully remember for their whole life. Izinkan kami, saya Hafiz Pranadirja dan saya Arfiani, memandu jalannya acara ini hingga berakhirnya nanti. Ladies and gentlemen, here we proudly presenting Haflatul Wada SMP IT Tunas Harapan Ilahi tahun ajaran 2022-2023 dengan tema melangkah bersama menggapai cita menuju generasi emas Indonesia. The Honorable Governing Board YPI Tunas Harapan Ilahi Ustadz Nirwan Nazaruddin LC.MES, Haji Ainur Rafiq and Haji Asep HF Kurniawan Syah MM, the Honorable Leader of Supervisory Board YPI Tunas Harapan Ilahi Dr. Haji Asep Mulyawan MPD, and the Honorable Supervisory Board Heri Ramadin Syah SPD, the Honorable Foundation Chief YPI Tunas Harapan Ilahi Kapten Haji Purbo Laksito, the Honorable Foundation Secretary YPI Tunas Harapan Ilahi Haji Sumiarta SIP, the Honorable Foundation Treasury YPI Tunas Harapan Ilahi Denny Hendra, the Honorable Director YPI Tunas Harapan Ilahi Ustadz Agus Salim SPD, the Honorable General and Human Resource Division Leader Ustadz Surono SM, the Honorable Financial and Business Division Leader Indah Permatasari SM.
Sa'adatul Ustadz Ayom Jatmiko SPDI, Raisu Kismil Muamalah wa Da'wah lil Muassasah At-Tarbiyah Al-Islamiyah Tunas Harapan Ilahi. Sa'ada Al-Ustazah Ibu Haja Dr. Randa Wiwi Purnama Dewi MSI, Hay'ah Isrofil Madaris Kota Tangerang. Sa'adat Al-Ustazah Yeni Purwandari SE, Raisatu Tarbiyatil Atfal Al-Islamiyah At-Takmiliyah Tunas Harapan Ilahi. Sa'adat Al-Ustazah Zizah Nur Azizah SPD, Raisatul Madrasah Al-Ibtidaiyah Al-Islamiyah At-Takmiliyah Tunas Harapan Ilahi. Sa'adat Al-Ustadz Rusman Aprilana SPD, Raisatul Madrasah Al-Thanawiyah Al-Islamiyah At-Takmiliyah Tunas Harapan Ilahi. Sa'adat Al-Ustadz Heru Sri Kabaryanto SPD, Raisatul Madrasah Al-Aliyah Al-Islamiyah At-Takmiliyah Tunas Harapan Ilahi. Al-Muhtaram Bunda Irma Kuswardani, Raisatul Lajnati Awliya'i Tulab bi Madrasah As-Sanawiyah Al-Islamiyah At-Takmiliyah Tunas Harapan Ilahi. Wal muhtaramun awliya'i tulabul ladzi qad hadaru ila hadhil qa'ah al-mubarakah. Sebelum dimulai, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Prosesi Haflatul Wada. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne THI. 5. Sambutan. 6. Parent testimonial. 7. Opening prayer. 8. Student performances. 9. Graduation medallion ceremony. 10. Musafahah, and 11. Closing. Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita saksikan prosesi Haflatul Wada. Wisudawan wisudawati angkatan 8 memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan berdiri. Barisan wisudawan wisudawati didampingi oleh Kepala Unit SMPIT Tunas Harapan Ilahi Ustadz Rusman Apriliana SPD, Wakil Kepala Unit Bidang Kesiswaan Ustadz Maulana Ibrahim SPD, dan Wakil Kepala Unit Bidang Kurikulum Ustazah Nur Fazri Imania SPD. Didampingi pula oleh Wali Kelas 9A Ustazah Isti Yulianti MPD, Wali Kelas 9B Ustazah Azzatul Ismah SPD, Wali Kelas 9C Ustadz Abdul Fattah Imaduddin SPD.
Ladies and gentlemen, we are going to go next, Quran recitation. We humbly request our students Sabran Zaki Musa and Mafaza Putri Amalia to be on stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وحمر mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat.
wa minan nasi wad-dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Innal ladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Walladzi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar Maha mengetahui, Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah, lagi Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne THI yang akan dinyanyikan oleh kolaborasi paduan suara Angkatan 8 dan Guru Ikhwan SMP IT Tunas Harapan Ilahi. Hadirin dimohon berdiri.
salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tekadkan semangat
Allah tujuan kami, suci hati, manfaat ilmu kami. Terima kasih, oh guruku, atas semua jasamu. Bulatkan, tegakkan semangat belajar, meraih impian depanan gemilang. Bulatkan, tegakkan semangat belajar, meraih impian tunas harapan, tunas harapan ilahi. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilahkan duduk. Ladies and gentlemen, we are now proceeding to the next stage. Here we modestly request the presence of the committee leader Haflatul Wada 2023, Ustadzah Isti Yulianti MPD, to give her report. Ustadzah Isti, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Dewan Pembina Yayasan Tunas Harapan Ilahi, Ustadz Aep Kurniawan Syah MM, yang insya Allah akan bergabung di tengah-tengah kita pukul 9 pagi nanti. Yang saya hormati Ketua Yayasan Tunas Harapan Ilahi, Kapten Purbolaksito. Yang saya hormati Bendahara Yayasan Tunas Harapan Ilahi, Ustadz Denny Hendra. Yang saya hormati Kepala Bidang SDM dan Umum, Ustadz Surono SM. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Tunas Harapan Ilahi, Ustadz Rusman Apriliana SPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD IT THI, Ustazah Ziza Nur Aziza SPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA IT Tunas Harapan Ilahi, Ustadz Heru Sri Kabaryanto SPD.
Yang saya hormati Kepala Sekolah TKIT Ustazah Yeni Purwandari SE. Yang saya hormati Ketua Komite SMP ITTHI Ibu Irma Kuswardani bersama tim. Yang saya hormati rekan panitia dan guru-guru SMP IT Tunas Harapan Ilahi. Dan yang saya hormati ayah dan bunda orang tua siswa Angkatan 8 SMP IT Tunas Harapan Ilahi, serta teman-teman Angkatan 8 Eternity yang Ustazah banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, di mana dengan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Sebelumnya izinkan saya berpantun ya, ayah, bunda, bapak, ibu semua. Bilang cakep ya. Paling enak makan buah pisang. Makannya lahap bisa nambah lagi. Bapak, Ibu, dan teman-teman tersayang, selamat datang di acara Haflatul Wada SMP IT Tunas Harapan Ilahi. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia Haflatul Wada yang telah mencurahkan segenap pikiran dan tenaganya sehingga acara ini dapat terselenggara. Selain itu, apresiasi yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada teman-teman siswa Angkatan 8 SMP IT Tunas Harapan Ilahi serta teman-teman OSIS karena telah berkolaborasi dengan panitia dan guru pada kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada ayah bunda orang tua siswa yang telah banyak sekali membantu baik secara moral maupun material dalam mensukseskan acara ini. Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja sama demi terselenggaranya acara Haflatul Wada SMP IT Angkatan 8. Dapat kami laporkan bahwa kegiatan Haflatul Wada SMP IT THI Angkatan 8 alhamdulillah diikuti oleh seluruh siswa kelas 9 Angkatan 8 SMP IT Tunas Harapan Ilahi yang terdiri dari 83 orang, 43 orang siswa mujahid dan 40 orang siswa mujahidah. Kegiatan Haflatul Wada ini mengambil tema melangkah bersama menggapai cita menuju generasi emas Indonesia dengan harapan agar para siswa Angkatan 8 SMP IT Tunas Harapan Ilahi ini menjadi bagian penting dari generasi masa depan bangsa Indonesia dan akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan makmur. Pada acara Haflatul Wada hari ini akan menampilkan kolaborasi siswa dan guru melalui penampilan tari saman, tari sarung, puisi berantai, band, marawis, serta masih banyak lagi penampilan yang seru lainnya. Hadirin yang saya hormati, para siswa dan guru dan panitia juga telah berlatih dengan keras dan tekun agar dapat memberikan penampilan terbaik mereka demi bisa membanggakan ayah bunda semua. Terakhir, kami mohon doa dari Bapak Ibu, ayah dan bunda semuanya agar acara Haflatul Wada SMP ITTHI Angkatan 8 pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Izinkan saya tutup dengan pantun ya ayah bunda, hadirin semua. Sebelum tidur jangan lupa berdoa. Tak lupa cuci kaki dan cuci muka. Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat mengikuti acara Haflatul Wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ustazah Isti. Now
again membikli request the presence of unit leader SMPIT Tunas Harapan Ilahi Ustaz Rusman Apriliana SPD to deliver his speech. Ustaz Rusman, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan ayah bunda? Belum. Saya ulangi salamnya yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nimatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala aydan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pembina YPI Tunas Harapan Ilahi yang insyaallah akan diwakilkan oleh Ustadz Aep Kurniawan Syah MM. Yang terhormat Dewan Pengawas YPI Tunas Harapan Ilahi, Super Teacher, Ustadz Dr. Haji Asep Mulyawan MPD. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Ketua YPI Tunas Harapan Ilahi, Ustadz Haji Kapten Purbolaksito. Yang terhormat Kepala Bidang SDM dan Umum Ustadz Surono MM. Yang kami hormati Pengawas Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang sedang on the way, barusan diberi kabar. Mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanannya. Yang terhormat seluruh kepala unit yang kami undang, dari unit Sekolah Balita, Ustazah Yeni Purwandari SD, Ustazah Ziza Nur Azizah, dan kepala unit SMA, Ustadz Heru Sri Kabaryanto SPD. Yang kami hormati pula Ketua Komite beserta jajarannya, Bunda Rere. Alhamdulillah full tim ya, Masya Allah. Yang saya cintai, yang saya banggakan, selamat datang Ibu Wiwi, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, tim guru, tim panitia SMPIT Tunas Harapan Ilahi, serta ayah dan bunda, orang tua siswa-siswi SMPIT THI Angkatan 8, dan yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, siswa-siswi SMPIT THI Angkatan 8 Eternity. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Baik. Kalau saya tanya Eternity, jawabannya Jaya, Jaya, Jaya. Well, siap semua? Oke. Snacknya boleh ditaruh dulu ya. Oke. Eternity.
Jaya 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 kalimat mujahid ya. Ya, well mujahidah. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Oke. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dihimpun oleh Allah dalam acara Haflatul Wada SMP IT Tunas Harapan Ilahi Angkatan 8 dengan tema Melangkah Bersama Mencapai Cita Menuju Generasi Emas Indonesia. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dan keluarganya. Ayah bunda seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ayah dan bunda di acara ini. Semoga langkah kita semua menjadi ladang pahala bagi ayah dan bunda semua. Hari ini pasti perasaan kita campur aduk. Ada bahagia, ada sedih. Bahagianya kita sama-sama telah melewati tantangan, rintangan, hambatan selama 3 tahun membersamai Ananda SMP kelas 9 SMP IT Tunas Harapan Ilahi. Melewati masa ego bersama-sama untuk menuju hari ini. Perasaan sedihnya hari ini kita harus berpisah. Dan perpisahan ini adalah bagian dari sunatullah yang telah Allah tentukan. Tentu banyak sekali momen yang kita lewati bersama. Senang, sedih, marah, bahagia, dan lain-lain. Namun inilah cara Allah untuk mengikat hati kita semua agar tetap bertaut kepadanya. Ayah, bunda, dan teman-teman Eternity yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun bersama THI tentu ini adalah waktu yang sangat singkat. Kedekatan kita bukanlah hanya sekedar transaksi dunia saja. Namun segala sesuatunya ditimbang dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami para guru dituntut untuk tidak menjadi guru yang transaksional, guru yang hanya mentransfer knowledge saja. Tapi bagaimana guru-guru kita dapat menjadi seorang dai, seorang murabi, seorang coach, seorang motivator dan fasilitator. Maka dari itu, ingatlah apa yang telah ustaz dan ustazah berikan kepada kalian. Sedikit ilmu yang kami berikan semoga bermanfaat untuk kalian sampai kalian dapat berkontribusi terhadap apa yang telah diprediksikan oleh negara kita, yaitu 2040 masa emas Indonesia. Maka pastikan kalian menjadi orang-orang yang berpengaruh di masa itu, bukan menjadi orang-orang yang membebani negara kita. Justru itulah peluang teman-teman menjadi seorang leader, menjadi seorang CEO, menjadi seorang owner yang memiliki banyak perusahaan. Gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin. Tulislah apa yang menjadi langkah-langkah kalian untuk menjadi kesuksesan itu. Satu persatu anak tangga kesuksesan kalian lewati. Dan sertakan Allah dalam setiap aktivitas kalian. Terima kasih kepada ayah dan bunda atas kepercayaan ayah bunda bergabung di THI. Ada yang 3 tahun, ada yang 9 tahun dari SD lanjut ke SMP. Ada yang mau 6 tahun dari SMP lanjut ke SMA. Bahkan ada yang
12 tahun. Masya Allah. Semoga THI makin berkah. Tanda keberkahan adalah menambah manfaat dan mohon keridhaan untuk mendoakan. Semoga THI makin banyak manfaat. Cita-cita kami yang terdekat adalah mendirikan 10 sekolah dan sekarang terus bertambah. Pondok Modern Darul Islah Serang, SDIT Moti, Tunas Harapan Ilahi di daerah Sepatan, dan tahun depan SMPIT Hati di Sepatan. Pesan saya untuk ayah dan bunda, boleh ya berpesan? Boleh ayah bunda? Boleh ya. Saya belum punya anak seumuran kelas 9 sekarang. Tapi saya izin untuk bercerita. 3 pekan kemarin saya sholat duhur di Masjid Fatimah Zahra SD. Kemudian saya melihat di sana ada teman anak-anak saya. Nama anak saya Musa, sekarang kelas 2. Saya melihat di situ ada Bara, ada Keis dan teman yang lainnya. Setelah selesai sholat, saya tanya, Keis, Musa yang mana? Gitu. Kok nggak ikut sholat? Kata Keis, Musa main ke rumah temannya. Gitu. Dalam hati saya, wah ini anak saya nggak izin gitu kan. Oke, saya tunggu sampai jam 2. Memang biasanya dia kalau pulang jam 11, kemarin itu jam 11 pulangnya, naruh tas dulu di ruangan saya, kemudian dia main. Dan kita sudah sepakat mainnya itu di lingkungan SD atau di lingkungan SMP. Kemudian jam 2 datang, saya tanya, sudah sholat belum? Kata dia sudah. Oke. Imamnya siapa? Kata saya. Sholatnya di mana? Di Masjid THI katanya gitu kan. Kemudian imamnya siapa? Tentu dia nggak bisa jawab. Ya. Terus teman-temannya siapa aja yang ikut berjamaah? Dia juga nggak bisa jawab. Ya. Kemudian saya tanya, sudah bicara fakta atau belum? Hehe, kata dia gitu kan. Ya Bi, tadi aku udah sholat sih katanya, tapi nggak di Masjid THI, di masjid, di rumah teman gitu. Kok di rumah teman gitu ya? Ya habis kalau aku izin sama Abi, aku nggak bakalan boleh gitu kan. Oke, kesepakatan kita seperti apa? Main di SD dan SMP, baik. Kalau Musa pengen main keluar, ya, bicara dulu. Ya, siapa tahu Abi bisa antar. Ya Abi, nggak diulangi. Nah, dari percakapan itu saya berpesan kepada ayah bunda, terutama kepada ayah, ketika bertanya kepada anak, ya, pertanyaannya sudah sholat atau belum? Sudah. Jadi oke, cuma hanya satu pertanyaan. Ya. Tapi lanjutkan pertanyaannya, gali informasi. Ini yang menjadi kekhawatiran kami. Karena kami melihat kami memprioritaskan sholat di sekolah. Selama di sekolah insya Allah ya kita awasi. Tapi dengan kesibukan ayah dan bunda yang dua-duanya bekerja, mungkin lain ceritanya gitu ya. Bisa ya anak sekarang ya memang bisa memanipulasi. Seperti Musa kelas 2 memanipulasi. Apalagi kelas 7,
kelas 8, kelas 9 yang mainnya jauh. Ya. Jadi teruskan, lanjutkan, gali informasinya. Yang kedua, buat ayah bunda, banyak-banyaklah doakan anak-anak kita. Doa ayah bunda itu adalah senjata buat mereka dan guide buat mereka. Semarah apapun kita sama anak kita, tetap doakan. Doakan yang terbaik. Yang ketiga, untuk ayah, pastikan uang yang diberikan kepada anak dan istri adalah uang yang halal, yang jelas hukumnya. Jangan sekali-kali memberikan uang yang subhat, karena itu akan berpengaruh terhadap kesuksesan anak-anak kita. Buat bunda, hindari kalimat direct atau hindari 11 gaya berkomunikasi. Menyuruh, mencemooh, meremehkan anak, melarang. Semuanya ada 11. Tapi gunakanlah kalimat-kalimat yang positif. Kalau guru punya jurus yang namanya 5 kontinum bahasa. Yang paling tinggi adalah visual locking on. Ya. Kalau anak melihat gurunya, dia langsung menyesuaikan atau mengetahui maksud gurunya. Misal, ketika terdengar azan, teman-teman lagi asik main futsal. Kemudian datanglah Ustadz Maulana, misal ya. Nah, anak-anak itu udah tahu, ya. Jadi dia tanpa diteriaki, tanpa disuruh, tanpa diapapun, dia udah paham. Itu namanya visual looking on. Ya. Pesan saya untuk eternity, yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat berarti kalian telah meruntuhkan agama. Hindari menunda-nunda sholat, karena menunda sholat itu adalah ciri orang-orang munafik. Yang kedua, berbaktilah kepada ayah dan bunda. Jangan pernah membentak, bahkan membuat nangis orang tua kalian. Wala takul lahum ma'uf. Ya. Bilang saja kepada orang tua dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai membuat hatinya terluka dan hancur. Banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hormatilah guru, siapapun guru kalian. Dengarkan mereka, mintalah restu sama mereka. Yang terakhir, jangan lupa murojaah hafalan Qur'annya. Kalau menambah hafalan terasa berat, minimal kalian pertahankan capaian hafalan kalian sampai saat ini. Dan terus murojaah sampai mati. Insya Allah Indonesia menunggu kalian. Dan kalian menjadi orang-orang yang sukses. Tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman Eternity yang telah lulus di jenjang SMP. Dan semoga Allah mudahkan dalam menentukan sekolah SMA terbaiknya. Saya tutup dengan pantun. Mendaki ke puncak Merapi, Eternity selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan kathiran ilal Ustadz Rusman Apriana SPD ala ilqail kalimah. Selanjutnya sambutan dari pengawas Dinas Kota Tangerang yaitu Ibu Dr. Anda Haja Wiwi Purnawa Dewi MSI, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak semua ya, Dewan Pengawas, Dewan Pembina dari Yayasan Tunas Harapan Ilahi, yang kebetulan saya baru pertama bertemu, jadi tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya ya, Bapak mohon maaf. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah SMP Tunas Harapan Ilahi, Bapak Rusman. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta jajarannya SMP Tunas Harapan Ilahi. Dan tak lupa saya hormati juga Bapak Ibu orang tua siswa beserta komite sekolah dan putra putri atau siswa-siswi yang sudah lulus yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa berkumpul di sini dalam rangka Haflatul Wada SMP IT Tunas Harapan Ilahi angkatan ke-8. Ini temanya melangkah bersama menggapai cita menuju generasi emas Indonesia. Terima kasih atas undangannya pada kesempatan ini. Sebenarnya tahun kemarin juga saya mendapat undangan ya Pak Rusman, cuma karena saya ada acara jadi tidak bisa hadir. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir di sini yang lumayan cukup jauh nih Pak Rusman. Ya, it takes about 1 hour from my house to this place. Jadi lumayan ya dari kediaman saya di daerah Pinang Ciledug ke sini. Alhamdulillah tapi bisa tiba. Jadi mohon maaf jika saya tadi agak terlambat karena acara ini sudah dimulai. Yang pertama saya sampaikan ucapan selamat kepada siswa-siswi yang sudah lulus. Kurang lebih 83 siswa sudah lulus semua dengan nilai yang baik. Bapak Ibu semuanya mohon tepuk tangan untuk putra putri kita yang sudah lulus angkatan ke-8. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada seluruh jajaran di SMP Tunas Harapan Ilahi yang tentu saja juga sudah mendidik, membimbing putra putri yang bersekolah di sekolah tersebut dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya terima kasih juga kepada Bapak Ibu orang tua yang sudah menitipkan putranya, memberikan kepercayaan untuk mendidik putra-putrinya di sekolah Tunas Harapan Ilahi. Jadi tentu saja itu sebuah kebanggaan untuk sekolah, untuk putra-putri yang sudah bersekolah di SMP Tunas Harapan Ilahi, dan sebuah kepercayaan dari orang tua siswa yang sudah mau menitipkan putra-putrinya di sekolah tersebut. Saya sebagai pengawas pembina SMP Dinas Pendidikan Kota Tangerang, tentu saja tugas saya selain untuk membina, mengawasi proses pendidikan yang ada di sekolah tersebut,
saya minimal 1 bulan sekali berkunjung ke sekolah-sekolah binaan saya. Jadi sesuai dengan tugas saya yang tadi sudah saya sebutkan, saya berharap semoga SMP Tunas Harapan Ilahi ini grade-nya meningkat ya, dari akreditasi B menjadi A ya Pak Rusman ya. Tentu saja itu banyak hal-hal yang harus terpenuhi sesuai dengan Permen nomor 57 tahun 2021 dan perubahannya nomor 4 tahun 2022, bahwa salah satu untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan memenuhi 8 standar pendidikan nasional. Itu saja pesan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada putra-putri yang sudah bersekolah di SMP IT Tunas Harapan Ilahi. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk putra-putri kita. Sebagai penutup, kalau tadi Pak Rusman kan ada pantun ya, saya mungkin ada sedikit tulisan aja mungkin sebagai kenangan bagi putra-putri kita. Saya benci kesedihan, maaf, saya benci perpisahan, karena dalam perpisahan ada kesedihan. Saya benci perpisahan, karena dalam perpisahan akan ada yang terlupakan. Saya benci perpisahan, karena dalam perpisahan akan ada kenangan. Tapi saya cinta perpisahan, karena suatu saat perpisahan akan menjadi pertemuan yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Haja Wiwi Purnama Dewi MSI atas sambutan. Selanjutnya adalah testimoni orang tua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muzli MSC, orang tua dari Ananda Sabran Zaki Musa, siswa kelas 9C. Kami mohon dengan hormat kepada beliau untuk maju ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan memberikan kesehatannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan acara wisuda adik-adik kita, anak-anak kita, putra-putri kita SMP IT THI. Yang terhormat pimpinan Yayasan Tunas Harapan Ilahi, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP IT THI, serta para ustadz, ustazah SMP IT THI, dan tidak lupa Ibu perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, dan khususnya terutama para orang tua murid dari anak-anak kita, serta yang kita sayangi semua, putra-putri SMP IT THI. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk kita semua, khususnya bagi anak-anak kita, putra-putri kita yang lulus dari SMP IT. Tentu berikutnya akan menempuh jenjang studi yang lebih tinggi lagi, akan ke SMA, yang mungkin orang tua sudah memilih SMA untuk anak-anak. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang berbahagia, kita merayakan kelulusan anak-anak kita.
mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya mewakili dari orang tua anak-anak kita SMP ITTHI untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada para ustadz ustazah, Bapak Kepala Sekolah dan jajaran seluruhnya dari SMP ITTHI yang telah mendidik anak-anak kami, anak-anak kita, anak-anak kami semua sehingga dapat menyelesaikan sekolah SMP di THI. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa anak-anak kita menyelesaikan pendidikan SMP dalam 2 metode pendidikan, yaitu yang saya maksud adalah mereka sempat menempuh pendidikan PJJ atau jarak jauh karena pandemi, jadi berada di rumah masing-masing. Kemudian juga alhamdulillah karena pandemi telah berakhir, sempat juga mengikuti yang tatap muka 1 tahun, kurang lebih setengah-setengah ya. Jadi 1 tahun setengah, kalau saya tidak salah 1 tahun setengah dari rumah masing-masing, 1 tahun setengah alhamdulillah dapat kesempatan tatap muka. Namun demikian kami memperhatikan bahwa metode demikian pun tidak mengurangi kualitas dari pendidikan anak-anak kami. Mudah-mudahan kita sepakat semua, karena saya memperhatikan pada saat pada saat PJJ pun kami betul-betul memperhatikan aktivitas anak-anak itu tetap terpantau. Mohon izin saya menyampaikan secara keseluruhan dari pendidikan anak-anak kami dari kelas 1 hingga kelas 3 SMP. Meskipun tidak sempurna tatap muka dalam 3 tahun, namun kami memperhatikan kualitas pendidikan, apa-apa yang diperoleh oleh anak kami, pendidikan yang disampaikan oleh ustadz ustazah dan jajaran di SMP itu sudah sangat baik, memperhatikan dari perkembangan anak-anak. Bapak Ibu sekalian, kalau saya memperhatikan sebelum anak-anak mengikuti sekolah SMP, barangkali saya menyampaikan apa yang saya perhatikan pada anak saya, namun saya meyakini bahwa orang tua yang lain pun kurang lebih mungkin akan berpandangan yang sama, di mana anak-anak kami sebelum memasuki SMP hafalan-hafalannya, contohnya Bapak Ibu sekalian, contohnya adalah misalnya hafalan Qur'annya masih sedikit, hafalan-hafalan surat-surat pendeknya masih sedikit. Kemudian setelah berada di SMP IT THI dan saat ini mereka sudah lulus, Bapak Ibu sekalian tentu hadir pada acara wisudawan hafalan beberapa waktu yang lalu. Kita memperhatikan anak-anak sudah mampu untuk menghafal surat-surat pendek, udah beberapa juz, ada yang 2 juz, 3 juz, ada bahkan yang lebih dari 5 juz. Tepuk tangan untuk adik-adik, untuk anak-anak kita semua. Itu yang pertama yang kami sangat apresiasi dan kami sangat syukuri. Kemudian yang berikutnya adalah tentu materi. Dari sisi materi pendidikan, tadi juga mungkin Ibu Kepala Dinas mengingatkan untuk supaya SMP THI bisa lebih maju lagi, mencapai akreditasi yang lebih baik. Namun saya sama juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kami memperhatikan perkembangan anak-anak, bahwa saya yakin apa yang sudah diperoleh materi pendidikan yang disampaikan oleh para ustadz ustazah merupakan yang memang standar atau sesuai kurikulum, bahkan lebih, karena ini adalah Islam terpadu.
Sehingga materi-materi yang diperoleh selain materi-materi umum yang menjadi kurikulum atau standar, juga ada materi-materi agama yang tentu sangat dibutuhkan. Nah, yang berikutnya adalah yang mungkin ada yang dalam pikiran saya yang paling berharga adalah bahwa anak-anak ini, anak-anak kita, Bapak Ibu semua, mohon izin saya menyampaikan mewakili bahwa anak-anak kita ini, kalau saya memperhatikan secara apa yang diperoleh adalah anak-anak sekarang menjadi akhlaknya menjadi lebih baik, kemudian lebih mandiri. Ya, mungkin saya tidak menyebut satu persatu dalam hal ini apa yang artinya banyak hal yang saya perhatikan mandiri. Dan itu adalah beberapa hal yang barangkali saya ingat yang bisa saya sampaikan. Tentu di luar hal tersebut masih banyak lagi apa-apa yang sudah diperoleh dari pendidikan selama di SMP selama 3 tahun, dan sekali lagi kami sangat mengapresiasi dari kesabaran dari para ustadz ustazah yang saya juga yakin dan memperhatikan bahwa kompetensi dari para ustadz ustazah sangat baik, sehingga anak-anak bisa tertib, bisa disiplin, bisa rajin, bisa termotivasi dan berakhlak baik dan sebagainya. Masih banyak hal-hal yang barangkali tidak bisa kami sebutkan, dan juga kami berterima kasih kepada yayasan telah menyiapkan fasilitas yang memadai untuk pendidikan anak-anak kami. Saya kira itu barangkali. Kami mohon maaf, saya mewakili dari orang tua murid mungkin ingin menyampaikan permohonan maaf, juga mewakili anak-anak kami menyampaikan permohonan maaf kepada ustadz ustazah pengurus SMP ITTHI khususnya. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dalam interaksi atau ada ucapan-ucapan yang kurang sesuai. Demikian juga dari anak-anak kami mohon untuk dimaafkan. Dan tentu harapan kami juga terkait dengan silaturahmi anak-anak ini nanti akan menempuh jenjang yang berikutnya ke jenjang SMA, dan harapannya silaturahmi tetap terjaga. Barangkali nanti di antara orang tua juga masih tersambung silaturahmi. Saya kira itu mungkin sambutan dari kami. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Ustadz Ustazah khususnya pengurus SMP ITTHI beserta kepala sekolah dan seluruh jajarannya, sehingga pendidikan yang ditargetkan yang direncanakan kepada anak-anak kami telah selesai dengan baik, yang dibuktikan dengan ada tes kelulusan, kemudian anak-anak bisa menyelesaikan dengan baik. Saya kira itu, terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang tua Ananda Sabran Zaki Musa yang telah memberikan testimoninya. Wa ba'da al-kalimah min hayati isyraf lil muasasah al-islamiyah Tunas Harapan Ilahi Al-Ustadz Aib Kurniawansyah MM. Falyatafaddal siyadatahu masykura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam dan juga sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan. Dan saya ini kedua kali. Pertama 2 pekan yang lalu ya, saat SMA melakukan acara yang sama. Kemudian berikutnya juga saya mohon maaf baru sampai karena dari subuh ada acara taklim, jadi baru selesai jam 8 dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Berikutnya yang kami hormati tentu para tamu undangan, pengawas Dinas SMP, Dr. Anda Wiwi Purnama Dewi MSI. Terima kasih atas kehadirannya Bu. Kemudian Komite SMP IT, Ibu Irma Kuswardani bersama jajarannya tentunya. Dan tentu yang kami hormati para ayah dan ibu yang berkenan hadir pada acara hari ini. Kemudian tak lupa tentunya jajaran pengurus yayasan mulai dari pembina, kemudian BPH, kebetulan Kapten Purbo ada bersama kita, Ketua Yayasan, kemudian ada Bendahara Pak Denny Hendra, Kiai Nirwan izin karena beliau ke Serang ya. Kemudian Dewan Pengawas Super Teacher Dr. Haji Asep Mulyawan MPD, kemudian jajaran Direktorat dan juga Kepala Unit Manajemen Sekolah. Bersyukur sekali alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya didaulat memberikan sambutan pada acara Haflatul Wada ya, SMP IT THI angkatan ke-8 ya. Angkatan ke-8. Banyak hal tentu yang perlu kita syukuri, tetapi juga patut menjadi catatan buat kita semua bahwa sejatinya pendidikan itu adalah sebuah tempat untuk melakukan perubahan. Kalau kita merujuk kepada Bapak pendiri pendidikan di Indonesia ya, nah itu kan menyebutkan bahwa pendidikan itu hakikatnya adalah memperbaiki atau tumbuhnya budi pekerti ya, kemudian juga pikiran dan juga badan yang sehat gitu ya, yang kemudian menjadi konsep Ingarso Sungtulodo gitu ya, Ing Madyo Monkarso dan Tuturi Handayani. Dan itu kemudian menjadi sebuah didetailkan menjadi sebuah undang-undang. Bahkan kalau kita merujuk ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tentu kita juga akan mendapati bahwa salah satu tujuan didirikannya negeri ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini bagi lembaga pendidikan ini tentu adalah pengejawantahan dari keinginan tujuan berbangsa dan bernegara tersebut. Maka THI merupakan bagian dari entitas bangsa, tentu juga ingin berkontribusi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, berikutnya kepada anak-anakku sekalian
yang sekarang menjelang selesai di tingkat pendidikan SMP, mungkin mengingatkan pada kalian semua bahwa pemerintah atau negara ini sudah mencanangkan apa yang disebut dengan Indonesia Emas tahun 2045. Itu bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ini perlu menjadi catatan buat kalian semua, karena di tahun 2045 saya mungkin sudah nggak ada gitu ya. Bahkan kalaupun ada sudah sepuh gitu ya. Dan Anda di tahun 2045 itu usia sekitar 35-an ya. Sebuah usia yang sangat brilian sekali untuk memberikan kontribusi untuk menjadikan negeri ini negeri Indonesia Emas. Bahasa kita sih baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu ya kalau bahasa kitanya, atau bahasa dunianya menjadi negara adidaya katanya gitu ya. Ada konteks menjadi negara yang adidaya itu, menjadi negara maju, tentu banyak syarat yang harus kita penuhi. Dan ini menjadi tantangan buat kalian yang sekarang menempuh pendidikan, dan juga tantangan buat kami yang ikut serta dalam proses pendidikan kelembagaan gitu ya, kelembaga pendidikan, maaf. Jadi kalau kita merujuk ke beberapa sumber, apa itu negara Indonesia Emas itu ya nantinya, maka ada yang menyebutkan bahwa 2045 itu SDM-nya harus cerdas gitu ya, tangguh, kemudian juga ekonominya kuat, pendapatan per kapitanya sampai 20.000 sampai 30.000 per tahun. Dan tingkat kemiskinan yang sekarang 9% itu harus menjadi 0,5 sampai 0,8. Ya mungkin bagi anak sekalian ini apa sih gitu ya. Tapi itu adalah sesuatu yang akan Anda hadapi di masa depan. Maka kalau kita mengingat surah Al-Hasyr ayat ke-18, anak-anak sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi perlunya kita mempersiapkan diri. Nah ini anak-anak harus diarahkan tentu oleh kita orang tuanya, lembaga pendidikannya juga harus oke, sehingga ketika anak-anak ini ingin menempuh atau mencapai tujuannya sudah dalam track yang benar. Kemudian THI sendiri menginginkan kita menyongsong tahun 2045 ini nanti kita menyediakan atau menyiapkan generasi muda yang tentunya siap menghadapi masa tersebut dengan juga mengembangkan 3 hal. Pertama adalah pendidikan yang berkarakter. Berkarakter yang kalau bahasa kitanya berakhlak ya, akhlakul karimah gitu. Nah, kalau akhlak kan lebih indah lagi tuh. Tapi kalau bahasa kitanya karakter itu yang dimaksud adalah karakter moral dan performan. Moral itu penting karena orang nggak bermoral biasanya tidak baik ya. Nah, tetapi orang bermoral kalau performannya bagus juga tidak laku di pasar. Kita tahu sekarang zaman ini gitu ya, dimana cari pekerjaannya susah banget gitu. Bahkan sekarang level pendidikan itu tidak terlalu ngaruh gitu, tidak terlalu berpengaruh, tetapi adalah performan itu. Kemudian kemampuan dia menyelesaikan masalah-masalah. Nah ini performan. Tetapi kalau performannya bagus, kalau moralnya jelek juga akan menjadi orang-orang yang culas. Ini juga bukan bagian dari untuk memenangkan, menjadikan Indonesia yang Indonesia emas ya. Nah, ini yang kita kembangkan. Yang pertama adalah membangun karakter. Yang kedua, THI mengembangkan kapasitas anak didik yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ya, jadi berarti ini anak-anak yang sangat dinamis di dalamnya. Maka ini harus menjadi
kerjasama yang sinergis antara sekolah dan orang tua. Tentu kami sebagai partner dalam pendidikan anak-anak tentu sangat siap berkolaborasi, bersinergi untuk menjadikan anak-anak kita yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ini harus dididiknya luar biasa karena bukan hanya sisi intelektualnya, tetapi juga skill dalam berorganisasi dan seterusnya gitu ya. Sehingga leadershipnya nanti akan terkuatkan. Kemudian yang ketiga, nah ini juga yang penting, bagaimana THI ingin membangun budaya literasi. Nah, literasi ini kan sesuatu yang banyak ditinggalkan. Katanya orang Indonesia itu minat bacanya tinggi, tapi kualitas bacanya jelek. Nah, kita kalau dapat WA itu selalu ting, itu langsung dibuka. Tetapi kalau WA itu ada read more-nya, itu langsung skip, nggak laku. Nah, ini tantangan buat kita semua ya. Nah, literasi ini bukan hanya literasi bahasa, tetapi juga literasi budaya, teknologi, belajar berekonomi ya, belajar berbisnis, kemudian juga yang jangan lupa adalah belajar tentang literasi keuangan. Nah, nanti OSIS itu ini adalah tempat anak-anak untuk belajar berorganisasi. Maka optimalkan lembaga organisasi tersebut biar anak-anak itu menjadi lebih terasah dalam berorganisasi. Ini salah satu langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Kembali ke teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian yang akan menyelesaikan sekolah di SMP IT untuk di SMP ya, tingkat SMP, ingatlah bahwa pelaut ulung itu bukan orang pelaut yang membawa perahu mengarungi sungai yang dangkal, danau yang sempit, atau lautan yang tenang. Pelaut ulung adalah pelaut yang menggunakan kapalnya di samudra yang dalam, di lautan yang luas, menerjang atau diterjang badai yang menjulang. Jadi semakin tantangan kita besar, semakin tantangan kita kuat, maka insya Allah hasilnya akan menjadi lebih kuat dan akan lebih optimal hasilnya. Demikian mungkin sambutan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan bekerja sama dengan kami untuk mendidik anak-anak kita semua. Sedikit mungkin bahwa THI juga sedang mengembangkan lembaga pendidikan, baik di Serang ada pesantren, kemudian di Sepatan juga lagi memulai SDIT Moti ya, kemudian juga insya Allah juga akan dibuka SMP-nya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kebaikan buat kita semua, semuanya untuk Allah, semuanya untuk umat, mudah-mudahan keberkahan buat kita semua. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kahiran ilal Ustadz Haji Aib Kurniawan Syah MM ala ilqa'il kalimah. Dan selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas YPI Tunas Harapan Ilahi. Kepada beliau dipersilakan Al Ustadz Dr. Haji Asep Mulyawan MPD. Dari tadi tegang ya Bu ya. Wah, kita hari ini buat senyum dulu sejenak sebelum doa. Nanti saya minta tolong doanya Ustaz Heru. Oke. Mana angkatan 8? Ini yang putrinya. Nah, nampak sedikit yang putrinya. Oh, ada di sini. Kau nanti bersuara ya. Kau bersuara janji ya.
Oh bersuara ya, janji ya. Nggak apa-apa, tak nampak tapi suaranya nampak. Suaranya terdengar keras gitu ya. Aku salah ngomong. Aba-abanya angkatan 8. Wih jangan tidur, wih Masya Allah. Wih tidur, astagfirullahaladzim. Saking ininya, saking hikmatnya tidur. Luar biasa. Ini gara-gara saya dijulikin super teacher jadi harus begini. Nanti doanya Ustadz Heru. Pokoknya ingat Ustadz Heru 4 begitu kan ya. 4. Udah bangun. Udah bangun angkatan 8. Cemen banget angkatan 8 tidur. Kalau pas saya bilang angkatan 8, biasa ya tadi jawabnya apa? Jaya, Jaya, Jaya. Yang perempuannya apa? Well. Kamu perempuan apa laki? Oh laki, ada di perempuan. Siap-siap ya. Nanti kalau ayah, kalau saya panggil ayah jawabnya apa? Siap, siap, siap gitu kan ya. Kalau saya sebut bunda, jawabnya apa? Siap, siap, siap. Kalau yayasan, direktorat, para ustadz ustazah, jawabnya apa? Insya Allah. Kita tes. Angkatan 8. Makan kue itu makan kue. Lemes banget. Ya Allah. Angkatan 8. Keren. Ayah. Alah, belum siap dia. Oh kalau gitu ayah bunda aja ya, biar kompak ya. Angkatan 8. Ayah bunda. Pengurus. Mana ustazahnya? Lu nggak kerja sama. Ada komite ya? Komite apa bu? Mana komite? Ibu maunya apa? Cantik, cantik, cantik gitu kan? Wih cantik. Udahlah, capek lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bagian dari syukur hamdalah kita senyum. Jadi kalau mana senyum kalian, kalian senyum ya angkatan 8. Woi senyum. Jangan begitu. Sekali lagi sebagai wujud syukur kita kepada Allah, mana senyum ayah bunda dan semuanya. Woi foto, woi kameramen, dibuat konten. Mana senyum kalian? Cakep. Salat dan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya bahagia banget hadir nampak di hadapan ayah bunda semua. Mudah-mudahan ayah dan bunda juga sama, senang, bahagia, tidak ngantuk seperti angkatan 8. Oke. Senang ayah bunda? Senang. Apalagi kemudian temanya cakep banget. Temanya apa? Generasi Emas Indonesia. Ini ide inspirasi disertasi saya. Saya ambil satu kajian relevan terkait dengan generasi emas Indonesia. Berbahasa Inggris dari Amerika dan juga dari seorang ustadz di Mesir. Sama, dia bilang generasi sukses itu berawal dari bangun pagi. Angkatan 8, ingat-ingat nih, ini luar biasa nih. Generasi sukses berawal dari bangun pagi. Woi bangun woi, udah. Oke. Ibu, ayah, kalau dilanjutkan dengan pendapatnya Hamka, Profesor Dr. Hamka, ulama kita, ketua MUI pertama kita, itu juga sama nadanya. Ketika kita ingin menghasilkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, itu sukses adalah sekali lagi dia berawal dari
bangun pagi. Bukan jam 7 ya nak, bangun paginya, bukan. Tapi bangun paginya adalah jam 4, jam 10, luar biasa. Oh sebelum subuh, salah dengar ya. Berarti bangun paginya adalah sebelum subuh. Nah yang kedua, dalam kajian relevan itu dia bilang setelah bangun pagi buatlah diri kita, ini dari ulama Kairo, buatlah diri kita itu dalam bahasa Arabnya adalah masgul. Apa makna masgul Ustaz Heru? Sibuk. Jadi buat setelah bangun pagi sebelum subuh itu buat diri kita, buat ayah dan bunda, buat anak-anak kita itu adalah masgul. Sibukkan diri dia dengan sebuah aktivitas atau banyak aktivitas agar kemudian otaknya, hatinya, fisiknya bekerja, beramal dan kemudian melahirkan pahala, melahirkan karya, melahirkan berkah, melahirkan berbagai ide dan gagasan. Kemudian ia bisa lambat laun dalam prosesnya, tahapannya, terusnya adalah menjadi generasi emas Indonesia. Siap ayah ibu bunda menjadikan anak-anak kita generasi emas Indonesia? Siap, insya Allah. Pak Kapten sebagai ketua umum Yayasan YPAI siap? Siap? Insya Allah. Masya Allah. Beliau adalah motivator kita, inspirasi kita di THI. Ustadz Aep, ahli manajemen mutu adalah milik kita THI. Jadi besok nih kita punya tugas di THI untuk menjadikan generasi THI itu adalah generasi emas Indonesia. Salah satu tugasnya adalah besok kita ingin melakukan penguatan iman dan takwa. Salah satu programnya adalah penguatan dalam Al-Quran, baik dalam sisi bacaan maupun tahfiz. Gimana Pak Agus? Besok itu tahfiz kita konsisten dengan targetnya berapa? 2 juz. Mungkin. Kemarin kan evaluasinya waktu wisuda kemarin, wisuda, imtihan, uji publik, ternyata siswa kita angkatan 8 itu hanya 1 juz. Rata-rata umumnya 1 juz. Padahal saya cek target yang dulu pernah kita rancang, pernah kita buat saat mendirikan SMP ITTHI adalah 2 juz. Maka hari ini kita komitmen seluruh angkatan, berarti angkatan 9 ya besok ya. Angkatan 9 adalah mereka seluruhnya 100% hafal mungkin 2 juz. Insya Allah. Itu perbaikan yang pertama. Jadi penguatan iman, penguatan takwa, sebagaimana tadi pesan Pak Aep sebagai pembina kita, adalah modal pertama menghadapi generasi emas Indonesia 2045 adalah karakter, adalah akhlakul karimah. Maka basis dasarnya adalah akidah, tauhid, iman dan takwa. Maka pengejauhan tahannya adalah penguatan Al-Quran dan hadis dalam bentuk tilawah dan juga hafalan. Penguatan yang kedua adalah kita akan menguatkan kembali besok adalah dari rujukan kajian yang relevan tadi, yaitu generasi sukses berawal dari apa tadi? Bangun pagi. Dulu pernah diinisiasi oleh Ustadz Aep, pembina kita, adalah dengan apa Ustadz? Membangunkan gitu ya. Say hello melalui grup WA gitu kan ya. Say hello melalui apa nanti akan kita buat agar anak-anak kita bangun sebelum subuh, kemudian masgul setelah itu, dan kemudian dia datang ke sekolah itu ceria. Bu, sedih juga kalau anak-anak kita datang ke sekolah itu, Masya Allah rambutnya acak-acakan. Ini model apa kesiangan gitu saya bilang dalam hati gitu kan ya. Terus bajunya belum disetrika. Ya SMA tuh kebanyakan tuh ya. Iya. Jadi nanti kan saya kebiasaannya itu nongkrong Bu di apa? Di tenda Pak Satpam kan ya. Makanya kalau dia nggak kenal, orang tua nggak kenal, saya sering dipanggil Pak Satpam. Maaf, titip nih makanan. Kata gue dalam hati, gue bukan Satpam. Begitu.
Pak Satpam, saya mau nanya. Ini saya mau ketemu nih anak ini di mana, di kelasnya di mana. Dalam hati saya bukan Pak Satpam. Saya yang paling mulia itu adalah seorang guru. Jadi dalam hati saya, makanya sebutannya adalah super teacher. Super teacher itu adalah hadiah dari seorang sahabat, sepasang suami istri pada saya, dan dia minta izin kepada saya, kemudian menyebut saya adalah super teacher. Dan saya terima. Padahal saya tidak merasa menjadi super teacher. Akhirnya apa? Saya mencari referensi tentang definisi super teacher. Salah satunya, super teacher itu harus bangun sebelum jam 4. Super teacher itu harus masgul di pagi harinya. Super teacher itu harus memberikan motivasi inspirasinya buat diri, buat istri, buat anak-anak saya, buat guru-guru saya, buat para siswa saya, buat teman-teman sahabat saya di yayasan, buat di direktorat. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi, motivasi buat ayah bunda semua. Insya Allah. Itu salah satu definisi pengertian dari super teacher. Kerjanya berat di pengawasan, bagian pengembangan. Pengembangannya adalah ingin bercita-cita sampai usia 63 seperti halnya Rasul meninggal 63, sebelum 63, 62 kami ingin punya 10 sekolah lagi. Takbir. Sekarang itu sudah 27 sekolah. Tapi 20-nya bukan di atas tanah wakaf, tanah keluarga. Punya orang lain tapi 7-nya itu adalah tanah wakaf. Itulah yang dikelola oleh THI. Dan yang ke-7-nya itu adalah SDIT Moti THI di Sepatan. Insya Allah modelnya agak beda dengan SDIT Sambidoyong Cipondoh. Termasuk biayanya juga agak murah gitu kan. Besok SMP IT juga punya model lain karena Sepatan. Tapi insya Allah lambat laun akan juga menyesuaikan pembiayaannya. Nah sebentar lagi ada yang ke-29, yang ke-9 sekolahnya. Bahkan ke-30, jadi besok kita dapat merger kerjasama manajemen mutu dengan wakaf juga di sekitar Batu Ceper. Mohon doanya Ibu, mudah-mudahan menjadi kebaikan berdaya umat adalah merger kerjasama antara manajemen mutu yang punya THI dengan sekolah yang bersangkutan untuk tingkat TK dan SD. Insya Allah. Terakhir nih Bunda, ada lagi satu tugas saya yang sangat berat sekali. Tadi Ibu Wiwi di mana Bu tinggalnya? Di Pinang ya. Saya di Cipondoh. Orang tua saya di Komplek Kehakiman Pasar Induk Tanah Tinggi depan Masjid Al-Azom. Kalau saya lahir gede di Pasar Anyar, saya tumbuh besar di pasar, berdagang, gitu. Berdagang, diajarkan kecil masgulnya oleh orang tua itu adalah berdagang. Makanya punya proyek bisnis di SMA, ya, di SMA. Karena Rasul pertama kali beternak, SMA pertama kali berternak lele. Kemudian setelah Rasul beternak kambing, kemudian Rasul berdagang kemana-mana. Nah kemudian di SMA buat proyek bisnis. Dulu murid SMA itu 4, anak saya, anak Ustadz Denny, anaknya Pak Kiai Nirwan 3, dan satu lagi anak teman saya 4. Dulu SMA 4. Gurunya siapa? Gurunya saya. Untuk seluruh bidang studi, ditambah dengan guru Quran, tambah dengan ini siapa tadi, Bu Fajri 1, dah, ya itu. Dah. Sekarang siswa SMA berapa? 130, alhamdulillah. Ini angkatan 8 belum demen sama SMA THI, tapi insya Allah suatu saat saya berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya punya tanah 1 hektar buat SMA dan dia menjadi hal yang tinggal 1 menit lagi. Oke, terima kasih.
Saya yakin sudah kebaca gitu kan ya, SMA TH itu belum menjadi minat. Besok akan terjadi perubahan besar-besar dalam rangka adalah generasi emas Indonesia. Karena disertasi saya adalah SMA IT sebanten. Terima kasih semuanya. Mohon doanya Ustadz Heru untuk doa. Ini teman tanding saya. Silakan Ustadz. Dari jenggotnya itu meyakinkan. Kalau saya jenggotnya dipotong. Permintaan Bunda. Mari Bapak Ibu Ayah Bunda, Ustadz dan Ustazah kita menundukkan hati dan kepala kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, pemilik jiwa ini, Kau sudah memberikan hidayah pada kami, maka tolonglah jaga hidayah ini sampai kami mati. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kami saat kami masih kecil. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami para orang tua, izinkanlah kami untuk bisa mendidik anak-anak kami sampai mereka mendapatkan gelar takwa. Tidak hanya mendapatkan gelar takwa, tapi menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma ansur man nasraddin wakhzul man khazalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.